Sampai pudar, Pak. Bersama relawan jurnal Indonesia, merajut negeri di tangan relawan di bidang publikasi ilmiah, berbagi giatkan publikasi tanpa lelah untuk membangun negeri. Tiada kata menolak publikasi demi martabat Indonesia, menata negeri melalui RJI. Hari yang cerah untuk publikasi, menata, mengelola dan menerbitkan ritual suci mengabdi demi Indonesia. RJI hadir bagimu Ibu Pertiwi. RJI relawan jurnal Indonesia. I have to finish this paper. I'm swamped. No one told me college would be so damp. Masya Allah, dia juga ya banyak kan? Puji-pujian segenap rasa ku curahkan kepada Tuhan Sang Maha Terpuji, yang menghidupkan jiwa Indonesia, bersendikan Pancasila dalam sanubari, menghidupkan budaya cinta, berbagi giatkan publikasi, mencerdaskan minda dan kalbu, dedikasi RJI mengabdi, dharma dan bakti untuk Indonesia. Puji-pujian segenap rasa ku curahkan kepada Tuhan Sang Maha Terpuji, yang menghidupkan jiwa Indonesia, bersendikan Pancasila dalam sanubari, menghidupkan budaya cinta,
mencerdaskan minda dan kalbu. Dedikasi RJI mengabdi dharma dan bakti untuk Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terjelas? Atau Coba dimatikan satu, Mbak, mic-nya. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Ilham Bahtiar selaku perwakilan pengurus pusat RJI, dan yang terhormat kepada Bapak Hartoto MPD dari Universitas Negeri Makassar selaku narasumber pada acara sore hari ini, serta Bapak dan Ibu pengurus dan staf RJI dan juga para audiens yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami juga ucapkan selamat sore kepada Bapak dan Ibu audiens. Selamat bergabung dalam kegiatan Ngabuburit Jurnal Ilmiah 2025 yang diselenggarakan oleh relawan Jurnal Indonesia. Terdapat 4 sesi dalam kegiatan ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa mendaftar untuk sesi berikutnya yang akan diadakan setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Kegiatan ini juga akan direkam dan diupload di YouTube channel RJI. Bapak dan Ibu juga bisa subscribe ke channel RJI dan memantau media sosial kami yang lainnya. Link kehadiran juga akan kami bagikan di akhir kegiatan melalui chat Zoom. Maka silakan Bapak dan Ibu untuk mengikuti Zoom dari awal hingga akhir agar tidak terlewat. Kami juga memohon untuk Bapak dan Ibu memberikan ulasan terhadap layanan RJI. Link ulasan juga akan kami bagikan di akhir kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai acara inti, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars RJI. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan. Indonesia
Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Ilham Bahtiar, selaku perwakilan pengurus pusat RJI. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Suara saya terdengar? Terdengar ya? Terdengar Tes. jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kegiatan kita pada ngabuburit jurnal edisi ketiga pada kali ini, Bapak Hartoto, SPD MPD dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Ibu pengurus Pengdah yang sempat bergabung, teman-teman sekretariat yang sudah mempersiapkan kegiatan ngabuburit ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terkhusus kepada Bapak Ibu, teman-teman para peserta ngabuburit jurnal ilmiah edisi ketiga pada kali ini. Salam dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam rangka kegiatan ngabuburit jurnal. Ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya, kegiatan yang menjadi salah satu agenda rutin kami di RJI Pusat dalam rangka berbagi hal terkait dengan apa-apa saja yang saat ini dibutuhkan dalam pengembangan jurnal, yang dimana ini merupakan salah satu fokus dari RJI, yaitu dimana RJI ini menjadi salah satu wadah untuk pengembangan publikasi ilmiah di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan jurnal. Kami berharap hadirnya RJI ini bisa memberikan kontribusi secara nyata kepada Bapak Ibu selaku dosen, kepada jurusan maupun secara umum perguruan tinggi kita masing-masing melalui proses pengelolaan jurnal yang baik hingga akhirnya dari tidak terakreditasi hingga dapat terakreditasi, dari awalnya masih Sinta kemudian bisa beranjak terindeks di pengindeks nasional maupun ke internasional berupa Scopus dan Web of Science. Bapak Ibu yang kami hormati, di kegiatan RJI, alhamdulillah sampai saat ini setiap waktu kegiatan kami rutin dilaksanakan. Kegiatan yang dekat ini terkait dengan pengembangan jurnal khususnya editor adalah melalui lembaga sertifikasi profesi dengan 2 skema yang saat ini telah diberikan izin oleh BNSP, yaitu skema pengelolaan jurnal ilmiah dan penulisan artikel ilmiah, sehingga Bapak Ibu kami harapkan selain ikut kegiatan rutin seperti ini, dapat juga berpartisipasi untuk mendapatkan pengakuan dari BNSP atau pemerintah terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan jurnal. Selebihnya kegiatan-kegiatan yang telah terprogram, misalnya supervisi RJI, kami juga ada pendampingan jurnal internasional, layanan DOI, dan beberapa program-program yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, RJI sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga Bapak Ibu di perguruan tinggi dimanapun saya kira sangat terbuka ruang ya Bapak Ibu untuk dapat bekerja sama dengan kami melalui pengurus masing-masing daerah. Misalnya Pak Hartoto ini berasal dari Sulawesi Selatan. Kiranya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman di daerah masing-masing untuk berbagi hal terkait dengan proses pengelolaan jurnal. Terkait kegiatan kita pada hari ini,
tema kita ini terkait dengan mengatasi serangan cyber yang belakang ini betul-betul menjadi keresahan kita semua, khususnya yang paling banyak saya dengar di beberapa grup jurnal itu terkait dengan judul yang menyerang jurnal kita, sehingga keberadaan jurnal kita ini menjadi terhambat baik dalam proses penerbitannya maupun pengelolaannya. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu karena terserang dengan cyber ataukah keamanan data kita di website itu terganggu, memberikan kurang kepercayaan, seperti itu kira-kira, kepercayaan penulis menurun, sehingga bisa mengganggu proses kredibilitas dari jurnal kita. Termasuk juga teman-teman yang resah kemarin, yang sementara mengajukan akreditasi, di tengah perjalanan itu jurnalnya terserang cyber. Nah, kami berharap Bapak Ibu melalui materi ini bisa mengedukasi kita semua dalam hal serangan-serangan cyber, peretasan atau malware dan sejenisnya dari materi Pak Hartoto. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Hartoto bisa memberikan ilmunya kepada kita semua, karena beliau ini sangat expert di bidang IT, programmer, dan pengelolaan jurnal Bapak Ibu, sehingga pengalaman-pengalaman beliau dalam hal menangani hal seperti ini saya kira bisa berbagi dengan kita semua, sehingga hingga akhirnya pengelolaan jurnal ke depan akan terhindar atau mungkin setidaknya mengurangi ada upaya-upaya pencegahan dan dari upaya-upaya serangan cyber yang akan mengganggu kita dalam proses pengelolaan jurnal. Saya kira itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hartoto atas kesempatannya untuk bergabung di kegiatan ngabuburit ini. Mudah-mudahan menjelang buka puasa, ini bulan puasa ini Bapak Ibu ya, insya Allah kegiatan kita ini selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ilham untuk sambutan yang informatif. Sebelum memulai materi, silakan Bapak dan Ibu bisa on cam terlebih dahulu dan memposisikan diri untuk diambil dokumentasi. Dan kepada panitia, kami persilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik Bapak Ibu, silahkan on cam. Kami mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk acara yang selanjutnya, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Bapak Hartoto. Beliau merupakan seorang pakar di bidang pendidikan dan pembelajaran daring dengan pengalaman lebih dari 14 tahun. Beliau juga aktif di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan, serta dosen di Universitas Negeri Makassar. Dan beliau juga merupakan Ketua Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi di RJI Pemda Sulawesi Selatan. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pengembangan Spada Indonesia dan program praktisi mengajar. Beliau juga berkontribusi dalam pemerataan pendidikan digital melalui Asosiasi Pendidikan Tinggi, Informatika, dan Komputer. Sebelumnya juga kami akan informasikan kepada Bapak dan Ibu audiens dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Kami juga membuka sesi tanya jawab di akhir apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya langsung kepada narasumber. Dan untuk Bapak Hartoto,
Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Apakah suara saya dapat didengar jelas, Mbak Arfiana? Iya, Pak, terdengar jelas. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus RJI di tingkat pusat ataupun daerah yang hadir pada hari ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang baik ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus berbagi sharing pengalaman sebagai sesama pengelola jurnal ya terkait dengan bagaimana optimalisasi dan keamanan di jurnal yang kita kelola. Dan saya ucapkan selamat pula bagi Bapak Ibu pengelola karena pengumuman kemarin ya mungkin beberapa jurnal sudah naik tingkat. Alhamdulillah itu kita wajib syukuri ya ini hari-hari baik. Mudah-mudahan ke depan bisa meningkat kembali sesuai dengan target Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ditugaskan eh, teman-teman di RJI untuk berbagi pengalaman terkait dengan strategi keamanan data OJS. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham bahwa kalau sudah menjelang akreditasi itu kita agak ketar-ketir gitu ya. Apakah ketika diperiksa itu web kita itu bisa diakses atau tidak? Saya banyak mendapat WA juga dari teman-teman yang mengeluhkan ketika masa-masa akreditasi ternyata webnya malah tidak bisa diakses. Ada juga yang webnya malah hilang terhapus datanya. Sehingga untuk mengantisipasi itu pertemuan hari ini menjadi sangat relevan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang terjadi saat ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, saya coba share tautannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan HP bisa melihat juga. Ini adalah visualisasi dari serangan-serangan cyber yang ada di sekarang. Ya, saat ini ya, live gini ceritanya. Kita bisa melihat bahwa hampir setiap saat itu terjadi serangan-serangan cyber. Nah, kalau kita lihat perputarannya banyak juga yang ke Indonesia gitu ya. Ini kita bisa lihat dan kita lihat posisi Indonesia ada di mana. Di sini Indonesia coba kita filter Indonesia itu ada di 16 negara yang paling sering diserang gitu ya, menurut Kaspersky. Kemudian kita lihat lagi menurut Checkpoint ya kira-kira seperti ini eh, kondisinya dan kalau kita perhatikan ternyata Indonesia menempati posisi 1, 2, 3, 4 besar. Indonesia menempati posisi 4 besar sebagai negara yang paling sering diserang. Nah, masalahnya lagi, target-target serangan itu yang pertama adalah lembaga pendidikan, yang kedua telekomunikasi, dan yang ketiga pemerintah. Kita ada di lembaga pendidikan. Oleh karena itu menjadi sangat wajar banyak keluhan-keluhan karena OJS juga termasuk salah satu layanan dari institusi pendidikan seperti yang kita handle saat ini. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, artinya apa? Bahwa setiap saat itu potensi serangan terjadi. Ya, Bapak Ibu lagi tidur, OJS-nya ternyata ada yang acak-acak. Bapak Ibu lagi mengajar, lagi ngecek OJS-nya pun potensi yang acak-acak juga selalu ada. Oleh karena itu, jadi concern kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendiskusikan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana mengenali pola serangan terhadap OJS. Ya, ini kayak
ngecek modus operandinya ya Bapak Ibu. Kadang kalau aparat keamanan kan cek dulu ini modus operandinya seperti apa. Dengan mengetahui modus operandi itu, kita menjadi tahu alur yang mereka lakukan dan bisa melakukan mitigasi. Diskusi kita berikutnya adalah jika seandainya OJS kita itu sudah dirusak atau terlanjur datanya bocor gitu, maka apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Yang ketiga, seandainya tidak ya saat ini statusnya masih aman, lalu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memitigasi, untuk mempersiapkan supaya hal itu tidak terjadi. Dan terakhir tadi sesuai dengan moderator kita akan diskusi dan tanya jawab. Nah, kita masuk di bagian pertama, bagaimana mengenali pola serangan terhadap OJS. Ini menjadi penting Bapak Ibu karena dengan mengetahui polanya, kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan dan titik-titik mana yang perlu kita antisipasi. Kita lihat sebenarnya apa sih tujuan mereka itu ngacak-ngacak web kita? Kita itu kan tidak ada kepentingan komersil ya. Kita layanan pendidikan untuk meningkatkan geliat publikasi yang di dalam juga orang-orang serius, para peneliti, para penulis tidak ada hubungannya dengan variabel eksternal gitu ya. Baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kita murni akademisi. Tapi kok ada yang masuk ke web kita? Alasan pertama adalah eksistensi Bapak Ibu. Ya, ada pihak-pihak yang memang iseng, mungkin karena waktu luangnya lebih banyak gitu ya, mau uji coba ilmu-ilmu baru, itu ngetes web kita. Ada juga yang motifnya untuk mengingatkan, niatnya baik Bapak Ibu, cuma kasih penanda saja di web kita, pasang informasi web ini sudah dihack, tapi tidak ngapa-ngapain. Tujuannya supaya kita lebih aware lagi dengan sistem yang kita kelola. Ada juga menyampaikan aspirasi Bapak Ibu. Memang tujuannya masuk, tidak ngacak-ngacak, cuma menyampaikan pesan. Mungkin mereka ada pendapat tertentu gitu ya, baik itu untuk pemerintah atau situasi global disampaikan. Kebetulan bisa mampir di tempat kita dan disampaikan. Mungkin supaya lebih didengar gitu ya. Ada juga yang memang menunjukkan identitas. Ya, ada beberapa pihak-pihak yang secara rutin mengkampanyekan dirinya di sistem-sistem tertentu dengan menunjukkan apa namanya kedikdayaannya gitu ya di web-web kita. Saya kira motif eksistensi ini sampai sekarang masih ada. Motif berikutnya itu motif ekonomi. Kalau saya melihat beberapa tahun kebelakangan, ini yang lebih banyak Bapak Ibu, motif ekonomi. Kalau dulu ya Bapak Ibu, zaman-zaman SMA dulu kalau ada virus misalnya, ada serangan malware, itu misalnya The Coil ya. Itu jam 12 malam tiba-tiba layar terbelah terus muncul lagu dan mengucapkan selamat gitu aja. Ada juga yang nulis cuma surat cinta dipasang di drive atau di desktop. Ya, sekedar itu saja menunjukkan eksistensi gitu. Kalau sekarang arahnya ke motif ekonomi. Yang dilakukan biasa mencuri data pengguna. Terus apa kepentingannya data pengguna? Ini kan bukan data pengguna yang bisa untuk kredit, bisa untuk kepentingan macam-macam ya. Data penggunanya adalah data penulis gitu. Lalu digunakan untuk apa? Ya macam-macam Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat bahwa ketika Bapak Ibu sebagai penulis, sebagai pengelola itu register di platform OJS, tentunya memasukkan identitas. Minimal ada nama, kemudian email gitu ya. Dan Bapak Ibu mengetahui juga bahwa email yang Bapak Ibu daftarkan terkadang ada pesan-pesan masuk. Pesan-pesan masuk. Apakah iklan tulisan ataukah iklan-iklan yang lain. Tapi di email Bapak Ibu kadang merasa ini saya tidak pernah langganan ini kok kenapa ada yang menawarkan tulisan, menawarkan publikasi dan seterusnya. Nah, itu bagian dari upaya mengambil data tanpa sepengetahuan kita untuk kepentingan komersil mereka. Kemudian yang sering juga Bapak Ibu adalah memasang iklan. Tadi Pak Ilham sampaikan ada banyak kasus jurnal kemasukan judi online. Ya, dia tidak merusak data-data kita, web kita juga tetap jalan optimal, tapi kok dirasa lambat gitu. Lihat di kolom komentar kok ini
banyak sekali informasi tentang judi online, gacor, dan seterusnya gitu. Nah, karena mereka nitip ke jurnal kita. Terus, kenapa kok mesti jurnal kita yang jadi sasaran? Ya, di satu sisi itu merupakan musibah, tapi di sisi lain itu sebagai tanda bahwa jurnal kita sudah mulai populer. Bapak Ibu sekalian, karena motif ekonomi itu kan mau cepat dikenal gitu ya. Dia butuh traffic tinggi untuk mempromosikan situs mereka. Nah, untuk mempromosikan tentunya harus di-endorse dari situs-situs yang memiliki reputasi yang tinggi. Nah, kalau web kita ada tanda-tanda kena, berarti itu juga bisa diindikasikan bahwa web kita sekarang trafficnya juga lagi naik, lagi dikenal. Karena mereka tidak akan serang web-web yang tidak dikenal gitu ya. Selanjutnya meminta tebusan. Ini beberapa kasus itu diserang malware, kemudian file-filenya, kemudian artikel-artikelnya itu dienkripsi oleh mereka, kemudian mereka kirim email ke kita kalau mau didekripsi, dikembalikan nih file-file jurnalnya ini harus membayar tebusan sedemikian rupa. Nah, itu motif ekonomi dan yang sekarang itu banyak ditemukan di penyerangan web-web jurnal. Kemudian yang berikutnya ini spionase. Ini agak jarang Bapak Ibu ya. Untuk merusak proses bisnis kita sebagai pengelola jurnal. Ya, ini jarang, tapi mungkin ada kejadian yang serupa. Nah, saya kira ini motifnya kenapa kok orang-orang oknum-oknum eh, menyerang web kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana jenis serangan yang masuk ke web OJS kita. Minimal ada 3 yang besar ya Bapak Ibu. Yang pertama itu intruder. Jadi mereka masuk ke web OJS kita secara ilegal, tanpa izin kita, dan mengambil data-data yang dianggap penting oleh mereka, seperti data pengguna, atau mereka menjadikan web kita itu sebagai proxy, sebagai jalan untuk menyerang web lain. Nah, memang dia secara langsung tidak merusak Bapak Ibu, cuma kita jadi jembatan. Nah, mereka masuk tanpa akses. Misalnya Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal kok ada eh, update artikel tertentu padahal tidak pernah ini penulis ini mempublish dan seterusnya, tiba-tiba auto publish gitu dan hal-hal yang lain. Itu model-model serangan yang pertama. Serangan berikutnya itu web attacker. Di sini memang webnya diserang, data diambil, kontennya dirubah, disisipi gitu ya. Bisa disisipi, bisa dirubah. Nah, ini biasa agak parah nih. Kadang mereka masang tanda web ini sudah dihack. Kadang juga mereka menghapus file-file. Kadang juga mereka tidak menghapus, tapi nyisipi iklan seperti yang tadi itu. Disisipi iklan, sehingga ketika web kita banyak diakses, iklan mereka juga cenderung terakses karena di-endorse dari web kita. Ada backlink ke web kita. Dan yang ketiga, biasanya kalau 1, 2 ini tidak berhasil, langkah terakhir adalah di DDoS. Jadi diserang satu paket gitu ya, sehingga web kita itu seolah-olah penuh, padahal tidak ada yang akses. Nah, tanda-tandanya biasanya itu webnya jadi lambat. Ini cuma saya yang buka malam hari jam 12 malam kok tiba-tiba lambat gitu ya. Nah, bisa jadi ada pihak lain yang kirim paket. Sehingga dia itu lambat atau sama sekali down. Tidak bisa diakses di waktu tertentu. Nah, kejadian inilah yang perlu kita antisipasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba cek apakah web OJS kita itu sudah jadi target atau belum. Nah, yang paling gampang itu kita menggunakan mata Google ya. Saya kasih sintaksnya, Bapak Ibu silahkan ketikkan di Google masing-masing, cek jurnalnya masing-masing ya Bapak Ibu. Nih saya coba buka Google.
Saya buka Google. Nah, ini saya copy paste. Yang paling umum kan gacor ya. Gacor. Kemudian saya titik dua, Bapak Ibu nanti tulis dengan jurnalnya masing-masing. Jurnalnya masing-masing. Nah, saya coba kampus saya sendiri ya. Biasanya masih ada lewat-lewat ya, Bapak Ibu. Kita coba enter. Nah, ini masih ada sebagian ya. Ini web OJS lama kita masih ada masuk ini sebagian. Di situs lain juga ada, kita lihat ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan cek masing-masing. Ganti subdomainnya dengan nama kampus atau nama publisher kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini ACID berarti yang ada di kampus ya Bapak Ibu. Kita lihat banyak sekali kampus-kampus yang masih kena sampai sekarang itu. Banyak sekali Bapak Ibu. Itu metode pertama. Yang paling sederhana, kita cek secara periodik situs kita sebenarnya udah serang atau belum. Kenapa? Karena mereka akan selalu kasih tanda mata. Mereka akan ngejar ke indeks, dilaporkan ke indeks sehingga web yang sudah diserang itu mudah dikenali. Yang berikutnya ini adalah arsip untuk web-web yang sudah ditembus ya Bapak Ibu, ditembus. Nah, kita cek jangan sampai web kita juga sudah masuk di daftar itu. Nah, kita cek, saya kirim linknya Bapak Ibu. Saya coba buka. Nah, ini. Ini Bapak Ibu, ini baru jam 8 tapi waktu sana ya. Artinya kalau dilihat dari tanggalnya ya sekarang sebenarnya. Di hari ini. Kita cek, saya coba cek. Ini tinggal klik enable filter. Kemudian domainnya kasih masuk domain kampus. Misalnya ini, saya masukkan domain kampus saya. Kemudian saya filter. Kalau kosong, alhamdulillah belum ada jejak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di pencarian saya ada masuk dua ya Bapak Ibu. Dua masuk, ini kejadian tahun 2011 dan 2015. Ya memang waktu itu pernah ditembus. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dicek kampus masing-masing atau publisher masing-masing masuk tidak di sini. Kalau masuk, tinggal dilihat aja Bapak Ibu di view. Di view nanti kelihatan gambarnya seperti apa nanti. Tapi karena ini sudah kejadian lama, sudah ditutup, ya mungkin sudah tidak nampak lagi ya. Sudah tidak nampak lagi. Nah, itu adalah metode sederhana untuk mengecek apakah jurnal kita itu sudah pernah menjadi target serangan atau belum. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya belum pernah ya. Belum pernah. Kemudian kita lanjut ke diskusi kedua. Nah, tadi itu mengidentifikasi polanya, sudah berbagai motifnya. Sekarang, kalau seandainya mereka sudah masuk, sudah ngerusak, terus apa yang kita perlu lakukan? Maka di sini Bapak Ibu, kita melihat, saya menggunakan NIST 852 ya. Bagaimana upaya untuk melakukan penanganan kalau ada kejadian-kejadian tersebut. Kalau sudah ada laporan Bapak Ibu atau Bapak Ibu menemukan sendiri bahwa webnya ini udah dihack misalnya, maka yang perlu kita lakukan tidak perlu langsung eksekusi. Kita perlu persiapan dulu Bapak Ibu. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentunya kita perlu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Siapa itu? Ya tergantung posisi kita Bapak Ibu. Kalau kita hanya sebagai pengelola di front end, di aplikasi, berarti kan kita tidak bisa mengeksekusi lebih jauh ya. Kita hanya bisa ngecek di jurnal kita masing-masing. Tetapi di sistem OJS-nya kita tidak bisa eksekusi. Oleh karena itu, kita melaporkan ke kita melaporkan ke pengelola sistem. Dalam hal ini yang mengelola panel sistemnya, yang mengelola OS-nya. Misalnya
tidak ketemu, berarti kita ke providernya Bapak Ibu. Kalau misalnya web kita itu di hosting, kemudian ada indikasi penyerangan dan detail, kita bisa konsultasikan ke penyedia hostingnya. Kalau di kampus biasanya kan ada tim IT sendiri yang mengelola. Kita bisa sampaikan ke mereka karena keterbatasan kapasitas kita. Kita juga perlu menyampaikan ke pimpinan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengidentifikasi terkait dampak-dampak yang terjadi. Kan kalau misalnya web OJS itu kena Bapak Ibu, nanti yang terjadi adalah pertama, ada hubungannya dengan jadwal publish artikel. Yang kedua ada hubungannya dengan dampak kalau dia diakreditasi. Yang ketiga ada dampak misalnya untuk pengelola atau penulis-penulis tertentu. Nah, itu semua nanti kita identifikasi, kita lihat siapa yang terdampak dan kita hitung-hitung. Setelah itu kita juga perlu melihat dokumentasi-dokumentasi yang ada. Misalnya kalau di kampus, di server dikelola sendiri, itu ada topologi server. Kemudian ada dokumen-dokumen yang lain. Itu perlu kita cek. Setelah itu kita lihat tool-tool apa yang kita bisa gunakan untuk mengantisipasi itu. Nah, setelah semuanya siap, lalu kita masuk tahap kedua, yaitu kita mau mengetahui dia masuk itu sudah sampai sejauh mana, apa jejak-jejaknya, dan kita melihat nanti bagaimana cara kita menangani. Nah, di sini kita bisa analisis. Yang paling gampang dicek adalah tanda-tanda visualnya, Bapak Ibu. Tadi itu Bapak Ibu gunakan Google tadi dengan pencarian tertentu, itu kan tanda jejak digital yang paling jelas gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mengelola aplikasinya, Bapak Ibu bisa lihat dari lognya. Dari lognya ada akses dengan eh, judul-judul tertentu, ada aktivitas yang mencurigakan, itu kelihatan di situ. Kemudian kita lihat folder-foldernya, Bapak Ibu. Kalau OJS kan folder-foldernya itu saja ya. Nanti kita lihat adakah folder tambahan atau tidak. Kemudian kita lihat tanggal-tanggalnya. Kita update terakhir kapan. Kita lihat kalau ada tanggal-tanggal baru. Wah, ini kita tidak pernah update file-file seperti ini. Kenapa ini muncul? Nah, dari situ lalu kita lakukan nanti apa namanya itu, lokalisasi. Kita coba putuskan koneksi-koneksi yang mungkin terhubung dari luar untuk sementara. Koneksi dari luar kita putuskan. Setelah itu baru kita coba mitigasi. Nah, setelah selesai mitigasi, kalau perlu kita backup dulu Bapak Ibu, di backup. Setelah berhasil di backup baru dieksekusi ya. Karena ini soal waktu saja. Jangan sampai pada saat penyerangan terjadi kita lupa backup, nanti kita mau eksekusi ternyata datanya udah terlanjur dihapus. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah menyertakan panduan ini dikeluarkan oleh BSSN ya, BSSN tentang bagaimana mengatasi serangan termasuk yang judi online. Nanti kita sama-sama lihat, saya kirimkan juga linknya. Nah, ini sudah saya kompilasi di Google Drive ya Bapak Ibu. Saya coba sekilas tunjukkan. Yang ini panduan penanganan insiden web defacement untuk judi online. Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana alur serangannya. Ternyata yang judi-judi online itu seperti ini alurnya Bapak Ibu. Mereka memanfaatkan kelemahan yang ada di sistem kita. Baik itu menggunakan SQL injection, atau RCE, atau celah keamanan upload file, atau serangan XSS. Setelah itu mereka melakukan brute force login, kemudian mereka mengupload shell. Ya, dia akan upload shell atau backdoor ya Bapak Ibu. Nah, dari backdoor inilah kemudian mereka bisa mengakses database kita dan bisa mengakses file-file yang ada. Nah, setelah itu mereka akan ngupload rutin untuk script gacornya dan mengindeks di Google. Mereka juga membuat
service supaya ketika filenya itu dihapus, ternyata prosesnya masih ada, dia buat ulang gitu, dia buat lagi. Nah, contoh ya Bapak Ibu, kita melihat, hmm, nah ini shell yang umum dipakai ya, shell yang umum dipakai. Ini ada lamannya GitHub. Nah, ini banyak shell-shellnya ya Bapak Ibu ya. Banyak shell-shell. Ya mereka ketika berhasil mendapatkan exploit di OJS kita, mereka akan ngupload. Kadang dia upload itu sifatnya ekstensinya ada dokumen, tapi belakangnya ada PHP-nya. Di rename-rename gitu ya. Kadang juga seolah-olah gambar padahal file PHP. Nah, itu dia buka dulu jalur masuk. Dia tidak langsung serang, tapi dia buka dulu jalur masuk. Nah, saya coba contohkan Bapak Ibu. Ini adalah file shell ya. Saya pilih yang alpha shell, ini yang umum. Saya coba download. Nah, ini sudah saya download. Nah, Bapak Ibu, ini di PC saya menggunakan bawaan ya, antivirus bawaan. Ini dideteksi Bapak Ibu. Langsung dihapus oleh dia. Tapi kalau di server, kan belum tentu ada antivirusnya. Sehingga mungkin ini masih bisa jalan. Saya coba contohkan Bapak Ibu. Saya coba masuk di panel saya. Coba tes salah satu akun. Nah, ini Bapak Ibu struktur direktori kalau seandainya kita pakai cPanel gitu ya. Saya coba buat satu file di sini. Satu file di sini namanya alpha. Alpha.php. Saya coba paste. Ya, bentuknya terenkripsi begini Bapak Ibu. Nah, kita tidak pedulikan ini. Kita mau cek saja bagaimana prosesnya dia masuk gitu ya. Ini salah satu contoh. Webnya normal, Bapak Ibu. Webnya normal. Kemudian kita coba alpha PHP. Tadi kita masukkan ini, Bapak Ibu. Nah, dia tidak bisa. Karena di sini kebetulan diproteksi ya, Bapak Ibu. Nah, seandainya dia bisa, Bapak Ibu. Seandainya dia bisa, maka atau kita coba cari shell yang lain ya. Saya coba WSO. Blokir ya, Bapak Ibu. Nah, setelah dia masuk di sini, Bapak Ibu, maka dia punya akses untuk keseluruhan direktori. Sama seperti ini ya, Bapak Ibu. Bedanya dia menggunakan aplikasinya untuk masuk. Kalau kita kan memang aksesnya legal ya, karena kita pengelola. Tapi mereka masuk kemudian membenamkan file itu. Makanya Bapak Ibu kan kelihatan dari folder-foldernya ini. Ada enggak folder-folder yang aneh-aneh gitu ya. Nah, setelah mereka masuk, kemudian pasang akun dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat nanti di file lognya ya Bapak Ibu, file lognya. Kita kan kelihatan nanti di sini di log ya.
Nah, nanti tinggal kita lihat aktivitas-aktivitas terutama dari IP luar apa yang mereka lakukan. Tadi saya katakan yang paling mudah dicek itu ya dilihat dari struktur foldernya. Apakah ada yang lain-lain atau tidak. Nah, setelah itu kita lakukan pembersihan. Kalau file OJS ini, Bapak Ibu, yang paling penting adalah mendapatkan dulu versi file OJS-nya. Kita itu menggunakan OJS versi berapa. Kalau di sini kan bisa kelihatan ya Bapak Ibu, bisa kelihatan versi OJS yang dipakai ini 3.1. Nah, ini adalah data dasar. Jadi suatu ketika jika web kita itu dihapus, kita bisa mengembalikan di versi OJS itu. Ya, karena yang berubah kan nanti hanya folder-folder tertentu kayak plugin, kemudian public ini. Tapi secara umum prosesnya masih bisa jalan. Ini bisa kita gunakan untuk mitigasi awal. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita lakukan perbaikan-perbaikan, kita identifikasi, kita perbaiki, datanya kita backup. Yang paling mudah juga misalnya Bapak Ibu kita identifikasi semua, ini ada serangan, kemudian kita scanning di server tidak kedeteksi. Nah, cara paling gampangnya adalah filenya coba di-download, kemudian Bapak Ibu scan secara lokal. Bapak Ibu kan kalau di PC masing-masing ada antivirusnya, scan aja secara lokal. Kalau relatif aman, nah berarti yang di sana relatif aman. Tapi kalau ternyata ketemu, nah kita lihat posisi filenya itu di mana, nanti kita coba hapus. Selain itu juga kita deteksi di database-nya seperti apa. Kalau Bapak Ibu memiliki akses ke server, tentunya penanganannya akan jauh lebih dalam lagi. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita identifikasi lagi hal-hal apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu menjadi rekomendasi sehingga ke depan tidak terulang lagi. Nah, itu penanganannya. Kita bisa menggunakan framework ini untuk menangani. Kalau kasus per kasus kita lihat nanti tergantung dari kasusnya Bapak Ibu. Saya kira nanti di sesi diskusi kita akan lebih banyak berdiskusi tentang hal itu. Terus yang ketiga, nah ini lebih ke mitigasi. Bagaimana penerapan keamanan berlapis di OJS. Tentunya Bapak Ibu, kalau tadi itu sudah kejadian, kalau sekarang yang belum kejadian, apa yang harus kita lakukan? Ya, ibarat pepatah, sedia payung sebelum hujan. Tentunya asumsi awal kita Bapak Ibu, itu tidak ada sistem yang sempurna. Apapun jenis sistemnya, itu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, memang perlu dilakukan penyempurnaan secara bertahap. Nah, minimal ada 4 yang perlu kita lakukan. Yang pertama terkait dengan penggunaan password. Ini diupayakan menggunakan password yang strength, yang kuat. Kemudian yang kedua adalah kita perlu memperbaiki kembali konfigurasi, baik itu di aplikasi ataupun di sistem. Kemudian yang ketiga, bagaimana melakukan backup, update, monitoring secara berkala. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan SSL untuk lapis keamanan atau firewall yang mendukung keamanan dan tentunya antivirus. Tergantung nanti posisi kita, aksesnya apakah sampai di panel atau sampai ke OS atau sampai ke infrastruktur. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita tes penggunaan password, terutama untuk pengelola Bapak Ibu, untuk para admin. Kita cek minimal password itu disarankan 12 karakter minimal ya Bapak Ibu. 12 karakter, terdaftar huruf kapital, angka, dan tanda baca. Sekarang saya coba tantang Bapak Ibu sekalian, kita cek password di jurnalnya Bapak Ibu, apakah termasuk kategori yang kuat atau yang tidak. Nah, saya kirim di kolom chat, Bapak Ibu cek password yang biasa Bapak Ibu pakai, kelasnya sampai di mana. Nah, ini webnya, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kalau password yang umum kan admin 123. Ini butuh waktu tidak sampai 1 menit untuk dibobol Bapak Ibu. Nih, tuh admin 123. Kita tes lagi. Um,
Nah, ini sudah memenuhi ketentuan yang tadi saya sampaikan. Sudah 14 karakter, artinya lebih dari 12. Ada huruf kapital, ada huruf kecil, ada angka, dan ada tanda baca atau simbol. Ini kalau di crack, dia butuh waktu 3 bulan. Itu kondisi PC-nya uptime terus, itu butuh waktu 3 bulan. Ya, biasanya kalau waktunya lama begini, mending cari yang lain gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu, apakah ini sulit diingat? Saya rasa tidak. Password yang baik itu kan bukan hanya yang aman ya, tapi yang mudah diingat, terutama oleh yang punya. Jangan sampai kayak kejadian dulu di tempat saya, Bapak Ibu ya. Itu kalau kita pergi di kos ya dulu, di kos itu kan dikunci, dikunci. Tapi karena kita sering lupa kuncinya, maka kunci tidak dibawa pergi. Kunci disimpan gitu. Disimpan, simpannya kalau tidak di sepatu, di mana? Di atas kusen. Betul sekali. Apa gunanya dikunci, Bapak Ibu? Kuncinya gampang sekali diambil. Nah, ada juga kejadian, Bapak Ibu. Ini di suatu instansi, instansi perbankan. Kemudian dia meletakkan password itu di PC-nya, di monitor itu. Saya lihat ini passwordnya ini sulit sekali ya. Ya sekilas saja tertulis password. Saya tidak lihat detailnya karena kan bukan kita tidak boleh gitu ya Bapak Ibu. Terus saya lihat ini sepertinya dia buat password sangat sulit. Karena sulit jadi tidak bisa diingat. Karena tidak bisa diingat maka dicatat supaya gampang diketikkan. Makanya ditempel di depan monitor. Lah terus apa gunanya di password? Nah makanya Bapak Ibu kita lihat password yang baik bukan hanya yang strong gini ya, tapi yang mudah juga diingat. Nah, contoh ini Bapak Ibu. Ini kan gampang diingat. Pisang hijau at 2000. Oh, ini 2025 gitu ya. Memenuhi semua unsur. Pertama ada huruf kapital, ada at, kemudian ada tahun. Nah, kita juga menghindari tahun-tahun yang ada hubungannya dengan kita, Bapak Ibu. Misalnya tahun lahir, tanggal ulang tahun, atau hal-hal yang ada gampang ditemukan di jejak digital kita. Kita cari variasi lain. Nah, ini kalau di crack butuh 5 tahun, Bapak Ibu. Siapa yang mau 5 tahun hanya ngurusi jurnal ya? Tidak ada konsekuensi ekonomi secara besar gitu, Bapak Ibu. Nah, tapi ini strong. Nah, coba password Bapak Ibu tulis di kolom chat kategorinya apa? Apakah strong ataukah very strong atau weak? Silahkan coba Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu cek di password, jangan passwordnya di-share ya. Maksudnya hasilnya aja. Apakah masuk very weak? Bu Yunita very weak. Mungkin Bu Yunita tulisnya Yunita gini. Ini cuma butuh 8 detik untuk ditembus. Oh, Bu Yunita angka semua. Biasa cewek angka semua tahun lahir. Biasanya atau tanggal lahir. Pak Surya Alhamdulillah sudah rumit. Pak Fauzan ini sudah very strong. Ya Bapak Ibu yang lain. Bu Rahmati Pantas Jurnal Kedibabal. Ada itu Bapak Ibu database password. Database password. Jadi memang ada password-password kata-kata tertentu yang paling sering digunakan. Ini luar biasa nih Pak Herudin. 34 tahun. Pak Rapwan 1 miliar. Wah ini pasti lebih 15 karakter ini. 982 tahun. Luar biasa Bapak Ibu. Nah saya kira semakin panjang waktu yang dibutuhkan, maka semakin bagus password kita. Dari sisi pengguna ya Bapak Ibu. Dari sisi kita pengelola. Kalau dari sisi pengguna, dari sisi autor gitu, itu kan kita bisa atur nanti di OJS-nya berapa karakter minimal. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan, jangan juga terlalu tinggi-tinggi, karena jangan sampai penulisnya sering lupa gitu ya. Malah tiap kali mau publish, dianggap ribet, akhirnya tidak publish di artikel kita. Itu juga masalah. Nah, jadi kalau untuk pengguna saya kira kita moderat, tapi kalau untuk kita pengelola ini yang memang harus betul-betul password yang aktif aman. Itu dari sisi pengguna. Kemudian dari sisi metode enkripsi, Bapak Ibu di OJS itu kan ada 2 metode enkripsi. Maksudnya enkripsi password gitu ya Bapak Ibu.
Kan password kalau kita tulis misalnya admin 123 itu masuk ke sistem itu tidak tertulis 123. Kapan tertulis begitu plain text kan mudah ditembus. Kalau misalnya webnya sudah dihack gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu itu ada dua metode. Ada dua metode, saya coba tunjukkan. Ini password, kemudian user. Nah, kira-kira seperti ini ya, seperti ini. Nah, passwordnya. Maka kita lihat Bapak Ibu, di sini ada dua model ya password. Ada yang namanya MD5, ada yang SHA. Kalau kita punya akses ke cPanel Bapak Ibu, sebaiknya kita memilih yang SH1 karena SH1 ini lebih aman, bitnya lebih tinggi, karakternya lebih panjang yang dihasilkan. Jadi kalau mau di decompiler atau di apa namanya dekripsi itu jauh lebih panjang. Kita juga bisa mengaktifkan salt ini, Bapak Ibu. Salt ini meskipun sama-sama SH1, web yang satu akan berbeda dengan web yang lain tergantung dari kuncinya ini. Nah, awalnya kuncinya ini kan selalu begini, default bawaannya OJS. Ini kita bisa modifikasi. Kita bisa modifikasi, tapi jangan sekarang ya Bapak. Kalau modifikasi sekarang, nanti user-user Bapak Ibu itu akan minta reset password lagi baru bisa tembus. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau semuanya, oh demi keamanan semua reset password, ya silahkan. Tapi kalau jurnal baru sebaiknya sudah diisi dengan syarat yang Bapak Ibu tentukan sendiri. Apa kuncinya? Jadi sama-sama bisa masuk, tapi kalau kuncinya berbeda tidak bisa masuk juga. Nah, kalau ini masih default Bapak Ibu, di sini ada password begini, ini saya pindahkan ke web yang lain, itu bisa masuk menggunakan password. Maksudnya bagaimana? Ya berarti saya tidak perlu tahu passwordnya. Saya cukup mengcopy saja password saya coba enkripsi dengan model seperti ini, kemudian saya paste di sini, maka saya bisa login di jurnal Bapak Ibu. Nah, supaya ini sama-sama enkripsi tapi tidak bisa masuk, sebaiknya digunakan salt key-nya. Itu dari sisi password. Yang kedua, Bapak Ibu, dari sisi folder. Kalau di jurnal, sebenarnya kan ada dua folder, Bapak Ibu. Folder pertama itu folder aplikasi. Folder aplikasi kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu. Ada AP, chat, class, dan seterusnya. Pokoknya yang setara dengan file config PHP ini. Itu folder aplikasi. Folder kedua yaitu datanya disimpan. Datanya di OJS data bawaannya gitu ya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu, folder OJS data itu tidak diletakkan di public HTML atau folder yang setara dengan folder-folder aplikasi. Kenapa? Karena folder tersebut bisa diakses secara publik. Rawan Bapak Ibu. Bapak Ibu ngupload file yang itu dikira gambar tapi ternyata PHP, karena bisa diakses, bisa masuklah mereka. Nah, sebaiknya itu dipindahkan di luar dari folder yang bisa diakses. Misalnya di luar ya, kalau kita menggunakan cPanel, misalnya home seperti ini, semakin ribet lokasinya semakin bagus. Nah, kenapa? Karena biasanya Bapak Ibu, kalau ada penyerang masuk di sini, terus ini di delete, itu operasional masih bisa jalan. Karena kita masih punya database dan masih punya file-file yang sudah diupload oleh para autor. Tapi kalau di tempat yang sama, di OJS data, di sini kehapus, kehapus semua Bapak Ibu. Kita cuma punya database. Apa artinya ada judul tulisan, ada abstraknya, pas diklik artikelnya tidak bisa diklik, not found. Ya karena ikut terhapus. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti coba dikomunikasikan dengan pengelola sistem OJS-nya, rumah OJS-nya, coba tolong dipastikan apakah file atau folder OJS data itu disimpan di folder publik ataukah disimpan di tempat yang lain. Harusnya disimpan di tempat yang lain. Kemudian nanti pengaturannya di OJS ini perlu diselesaikan. Biasanya kalau instalan bawaannya itu pasti direktori OJS, kemudian files, kemudian OJS data. Nah, ini harus
Rubah ya Bapak Ibu supaya aman. Itu pengaturan kedua. Pengaturan ketiga Bapak Ibu, kita perlu mengaktifkan captcha ya. Mengaktifkan captcha. Captcha itu biasa kalau kita buka situs ada minta diketikkan Oh kode-kode ini THR tertentu. belum kukirim Apakah ya? angka atau kata dan seterusnya. Nah, kalau ini diaktifkan Bapak Ibu, ini potensi untuk diserang dari boot. Misalnya ada mesin khusus untuk register. Jadi dia ngirim register terus atau untuk komentar biasanya. Komentar pakai mesin. Ini kok orang setiap detik bisa komentar. Nah, itu kemungkinan ditembus spam ya. Nah, captcha ini mengurangi potensi spam. Ya memang sedikit lebih repot Bapak Ibu, tapi relatif lebih aman. Nanti captcha-nya di-on-kan, nanti dimasukkan key-nya dengan private key-nya di sini. Nah, itu untuk mengurangi spam. Bapak Ibu cek di kolom komentar di artikel apakah ada masuk pesan-pesan. Kalau banyak masuk ratusan berarti di spam. Kebanyakan Bapak Ibu web OJS itu lambat, itu juga karena banyak spam di sana. Spam itu ngirim link juga. Bapak Ibu nanti bisa identifikasi dari database, lihat bagian komen. Kalau filenya ada banyak, row-nya banyak, datanya banyak, kemungkinan itu spam. Nah, biasanya ngiklan ya Bapak Ibu, biasanya ngiklan. Kemudian yang ketiga, kita perlu juga memilih operating system yang relatif memberikan jaminan yang lebih aman. Atau kalau kita menggunakan hosting, cari provider yang mendukung lapis keamanan. Nah, saya contohkan ini studi kasus saja. Saya tidak membandingkan platform OS mana yang lebih bagus sama antara Mac, Linux sama Windows mana lebih bagus. Ya masing-masing ada seninya ya Bapak Ibu, ada seninya. Ini soal pilihan saja. Nah, tetapi kalau kita bandingkan misalnya dari operating system yang tradisional, yang umum, itu kan kalau kita nginstal OS, di situ ada akunnya, ada operating systemnya, datanya ada di situ. Kalau menggunakan platform OS yang khusus untuk keamanan, misalnya Cloud Linux ini yang banyak digunakan di cPanel gitu ya. Ini dibuat akun-akun ini terisolir Bapak Ibu. Dia tidak bisa lintas pindah mengakses akun lain. Kalau yang tradisional, Bapak Ibu punya web, di dalam itu ada aplikasi jurnal, aplikasi perpustakaan, ada web kampus. Kapan satu masuk, misalnya masuk dari web kampus, maka dia bisa tembus ke web jurnal Bapak Ibu. Jadi kadang jurnal kita aman, cuma salah tempat saja, salah tempat. Kebetulan tetangganya kena, kita juga akhirnya kena karena mereka bisa tembus. Tapi kalau kayak OS yang sudah menerapkan lokalisasi akun seperti ini, maka ketika satu di sini ditembus, Bapak Ibu, dia tidak bisa lompat ke yang lain, termasuk penggunaan CPU. Penggunaan CPU, penggunaan resource, kalau di sini padat, nah biasanya di sini tidak terdampak karena memang hanya di akunnya dia aja yang kena, tapi tidak di akun lain. Beda dengan ini Bapak Ibu. Kalau ada satu situs padat, akun kita juga padat. Contoh paling gampangnya, misalnya web jurnal gabung dengan sistem akademik. Nah, kebetulan sekarang musim KRS-an. Bapak Ibu perhatikan, pas musim KRS-an, web jurnal juga ikut melambat karena sistem akademiknya banyak yang akses. Itu menggunakan server model lama gitu ya. Nah, jadi kita perlu melihat. Kemarin Kalau pagi kita tidak punya akses, kita coba lihat Bapak Ibu. Kalau di elektronik sini gampangannya kelihatan dari OS-nya Bapak Ibu. Oh, ini OS-nya menggunakan server apa? Nah, kalau misalnya menggunakan Cloud Linux ya cenderung lebih lebih aman ya. Tandanya kalau menggunakan Cloud Linux biasanya itu di layanan hostingnya itu disampaikan ini menggunakan OS Cloud Linux atau tidak ya. Kalau server saya kebetulan yang WHM ini saya memang memilih yang menggunakan Cloud Linux supaya user-user saya tidak saling mengganggu gitu ya, tidak saling mengganggu. Nah, itu terkait dengan pilihan OS. Kemudian mitigasi yang berikutnya kita bisa lakukan dengan mematikan, bukan mematikan ya, mendisable fungsi-fungsi PHP tertentu. Mematikan fungsi PHP yang tidak dibutuhkan.
Nah, biasanya Bapak Ibu kalau instalan default itu beberapa fungsi itu masih dijalankan seperti fungsi exit, shell dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya memang memudahkan tapi rawan disusupi. Kayak shell yang tadi ini Bapak Ibu yang di GitHub ini, yang jenis-jenis shell ini kalau fitur-fitur tadi itu aktif, itu dia smooth, bisa masuk, bisa berjalan sempurna, termasuk delete-delete itu bisa. Tapi kalau kita disable, Bapak Ibu, dia tidak berjalan sempurna. Mereka akan kesulitan untuk melakukan eksekusi secara ilegal. Oleh karena itu, nanti tolong kalau Bapak Ibu misalnya pengelola web saja dipastikan ke pengelola servernya untuk di disable fungsi-fungsi yang tidak digunakan. Ini yang mengandung celah keamanan. Selanjutnya Bapak Ibu untuk direktori. Nah, untuk direktori kita coba cek Bapak Ibu banyak sekali settingan awal itu direktori masih terbuka Bapak Ibu sehingga bisa diakses. Sehingga bisa diakses. Nah, kita coba lihat ya. Nah, mana tadi? Ya, nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu bagaimana tadi direktorinya. Kemudian kepemilikan file. Kepemilikan file. Jadi kalau web jurnal itu kan dibuat akun. Akunnya misalnya OJS gitu. Nah, kemudian ada web-web aplikasi lain. Itu sebaiknya menggunakan akun yang berbeda supaya ketika ada yang masuk dengan menggunakan akun ini dia tidak mengganggu akun yang lain. Termasuk hak aksesnya Bapak Ibu. Hak aksesnya kalau misalnya kita tidak lagi melakukan updatean kan ada beberapa folder yang tidak perlu untuk ditulis. Sama seperti misalnya folder ini kan folder bawaan sistem, termasuk config dan seterusnya. Ini kan harusnya tidak perlu ditulis oleh umum. Ya kita kunci saja, tidak bisa ditulis. Nanti folder-folder yang memang untuk ngupload itulah yang bisa ditulis. Nah seperti public, change, ini kan harus bisa ditulis ya Bapak Ibu oleh ownernya, oleh pemilik filenya. Tetapi yang lain dikunci saja. Nanti kalau Bapak Ibu mau update baru buka lagi. Ini cenderung lebih aman. Karena banyak kasus-kasus yang gacor. Misalnya ya Bapak Ibu, misalnya yang ini. Kita coba cek. Yang ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ini. Dia kan nulis file ya Bapak Ibu. Nulis file ini di sini. Nah, kenapa dia bisa menulis file? Ya karena akses di folder itu dia bisa tulis gitu. Tetapi kalau itu sudah dikunci, tidak bisa ditulis sama sekali, ya dia tidak akan meletakkan file-file di sini. Nah, tidak bisa ditulis bukan berarti tidak bisa dibaca. Ya karena kan ada hak baca, ada hak tulis. Ya kita buat saja dia hak baca tapi tidak bisa menulis. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan backup. Kalau di cPanel itu ada fiturnya backup, nanti Bapak Ibu tinggal tanya ke providernya. Ini backupnya dibuat berapa rotasinya? Apakah backup harian, mingguan, bulanan? Kalau harian berapa hari volumenya? Bulanan berapa hari volumenya? Itu perlu dicek. Kalau di postingan rata-rata ada. Nah, kecuali memang hostingan-hostingan tertentu yang low budget biasanya tidak menyediakan backup ya karena itu maka resource, ada biayanya. Nah, kalau di VPS biasanya Bapak Ibu ada VPS yang tidak menyediakan backup. Ini perlu dicek. Apalagi kalau server sendiri lebih sering tidak ada backupnya. Maka perlu diantisipasi terutama Bapak Ibu yang server OJS-nya itu tersimpan di kampus. Dicek jangan sampai tidak ada backupnya. Nah, setelah kita pastikan bahwa ini ada backupnya dan terbackup secara rutin, kita juga perlu antisipasi. Dengan apa? Backup di lokal komputer kita masing-masing. Nah, atau di storage yang kita punya yang di luar dari server tadi.
Untuk jaga-jaga ya Bapak Ibu, kalau bisa diatur misalnya per bulan di backup ya silahkan. Itu jauh lebih aman Bapak Ibu. Yang berikutnya kita juga perlu antisipasi dengan melakukan update versi OJS. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekarang OJS sudah 3.4. Banyak yang masih menggunakan OJS 2 itu sudah tidak dijamin oleh pengembangnya terkait dengan keamanan. Kalaupun kita menggunakan OJS versi 3, Bapak Ibu silahkan pilih versi LTS. Kalau mau aman ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita memang suka coba-coba, suka sesuatu yang baru, ya nggak apa-apa. Silahkan pilih versi yang terakhir. Nah, kalau saya pilih biasanya versi yang LTS. Ini relatif lebih stabil, lebih aman, sehingga admin itu tidak repot selalu diteror karena webnya itu bermasalah. Nah, kita juga bisa memitigasi dengan melakukan monitoring, Bapak Ibu. Nah, di monitoring, Bapak Ibu bisa menggunakan Uptime Robot. Ini salah satu tool untuk memonitoring. Nanti ketahuan, Bapak Ibu, kalau webnya down atau loading, itu akan ketahuan di trafficnya. Dan bisa juga dibuat notif ke email atau ke Telegram atau ke WA. Cuma jarang kalau ke WA ya. Kebanyakan fiturnya ke email atau ke Telegram. Sehingga ketika down, itu kita lebih dulu tahu daripada penulis. Yang banyak terjadi kan penulis yang ngabari webnya tidak bisa diakses. Baru kita akhirnya tahu gitu ya, baru kalang kabut. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Nanti Bapak Ibu bisa explore lebih jauh ya. Kemudian kita bisa menggunakan SSL. SSL itu layar keamanan. Kalau webnya biasanya ditandai dengan HTTPS. Itu jauh lebih aman ketimbang yang tidak. SSL ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang gratis pun sudah bagus ya Bapak Ibu. Kemudian untuk DNS, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitasnya Cloudflare. Jadi kalau ada kayak gacor gitu itu bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi di blok dari sisi DNS-nya. Kalau dari sisi kita misalnya di server agak sulit, dari sisi DNS-nya bisa diantisipasi. Atau kita juga bisa memblok, oh ini ada negara tertentu nih yang sering pasang spam. Kita bisa blokir negara tersebut. Jadi supaya tidak diakses dari negara tersebut. Ini sapu jagat diblokir dari sana. Dan beberapa pengamanan tertentu yang disediakan oleh Cloudflare. Ini bisa kita gunakan. Selanjutnya juga kita bisa menggunakan antivirus ya Bapak Ibu. Antivirus yang ada baik itu antivirus server nanti ditanyakan ke penyedia servernya apakah ini sudah ada antivirusnya. Kalau Bapak Ibu sebagai pengelola server sendiri Bapak Ibu bisa gunakan Klamaf atau antivirus lain yang diinstal dan monitoring yang gratis gitu ya. Kalau tidak punya dan Bapak Ibu sebagai pengelola silahkan download kemudian scan di laptop kita. Di scan kemudian dicek keamanannya seperti apa. Nah, kemudian tadi itu yang belum yang direktori ya Bapak Ibu. Direktori tadi. Nah, kan banyak kasus seperti ini. Misalnya, ini ya Bapak Ibu saya pakai Google ya. OJS. Cep. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah tanda bahwa web jurnal tadi itu, ini minta maaf yang tampil ya. Ini dalam rangka edukasi ya Bapak Ibu. Web tadi itu kelihatan oleh Google, folder-foldernya itu bisa diakses Bapak Ibu. Bisa diakses. Nah, contoh seperti ini, mohon maaf ini untuk mengedukasi saja. Nah, seperti ini jurnalnya kan bisa diakses. File-filenya bisa diakses, bisa download. Ya, siapa tahu ada kerentanan di sini gampang dicek gitu ya. Harusnya seperti ini di disable ya Bapak Ibu, di disable. Nah, nanti gimana cara mendisable-nya? Kayaknya sudah buat ya. Saya lupa simpan di mana. Ya, saya tunjukkan sekilas Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya seperti ini. Saya masuk di saya coba buka ya. Ini situs jurnalnya. Saya coba buka direktori tertentu ya. Saya ambil contoh misalnya di sini.
Nah, ini berarti kan terbuka ya direktorinya sehingga kita tahu ini foldernya apa-apa saja isinya ya. Ya ini karena normal ya Bapak Ibu. Tapi kalau folder-folder jurnal, folder-folder uploadan, jangan sampai di sini ada password terupload itu kan jadi masalah. Yang kita lakukan ini di disable Bapak Ibu. Cara mendisable-nya kalau kita mengelola jurnal tinggal cari fitur indeks ya. Fitur indeks. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, folder mana yang mau dikunci? Misalnya secara umum, keseluruhan. Tinggal diedit saja, tinggal dibuat no indexing. Ini saya coba save. Kita lihat hasilnya ini, Bapak Ibu. Cet, sudah forbidden. Tidak bisa diakses. Kalau sudah begini kan sedikit lebih merepotkan daripada transparan gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu selanjutnya intinya kita sebagai pengelola jurnal juga perlu aware terhadap jurnal yang kita kelola, tetapi untuk memitigasi itu tergantung dari wewenang kita. Apakah kita sebagai editor saja, sebagai admin, sebagai pengelola server, atau infrastruktur, ataukah memang sebagai regulator. Jadi penanganannya disesuaikan dengan kondisi. Saya kira itu untuk awal, selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk sesi kita diskusi. Baik, terima kasih kepada Bapak Hartono atas pemaparan materinya. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber bisa angkat tangan terlebih dahulu dan langsung on mic. Baik, ini ada Pak Surya Guntur. Silakan Pak. Baik, suaranya sudah masuk nih, Bu. Masuk Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Hartoto. Materinya sangat luar biasa. Ini sangat relate banget sama yang terjadi. Jadi beberapa waktu lalu kami sempat mengalami jurnal kami itu habis, Pak, karena sistem dari gacor judi online. Nah, kebetulan saya ada akses ke cPanel, jadi saya waktu itu masih menghapus satu persatu file-filenya. Nah, ketika dihapus mungkin karena tadi mereka ada sistem servisnya, jadi itu masuk lagi dan terbuat lagi. Yang pada akhirnya data kami hosting itu habis Pak, dihapus semuanya. Ya. Alhamdulillahnya kita masih ada backup, jadi masih bisa di restore. Nah, pertama Pak yang mau saya tanya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya. Cuman mungkin ada dua hal dulu yang saya tanyakan biar nanti yang lain juga punya kesempatan untuk bertanya. Yang pertama, saya mau tanya mengenai rekomendasi hosting yang punya keamanan yang baik, Pak. Nah, seperti yang mungkin Bapak gunakan tadi ada file alpha.php yang diupload yang kemudian itu jadi tidak bisa diakses. Nah, itu pertama. Yang kedua, apakah file PHP yang berformat PDF ini masih bisa diakses atau bisa dieksekut dari pihak luar, Pak? Jadi contohnya beberapa di OJS ini kan kalau misalnya kita tidak membatasin file akses itu bisa format apa saja diupload dari author karena mereka bisa daftar secara bebas. Kemudian setelah kami membatasin file jenis yang diupload itu sekarang belakangan ini banyak yang mengupload PDF tapi script di dalamnya itu script PHP itu saya periksa seperti itu Pak. Nah, apakah itu masih bisa dieksekusi oleh mereka atau itu sudah terbilang aman, Pak? Kalau misalnya kita hanya membatasin file yang bisa diupload itu Word dan PDF saja. Baik, itu dulu, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Surya Guntur. Izin moderator? Ya Pak, langsung Ya. saja dijawab. Oke, baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan hosting yang mana? Wah, ini kalau nyebut merek saya agak khawatir ini. Kita lihat saja dari eh, ketika kita memesan satu hosting, kita perlu cross check dulu. Perlu cross check ditanya. Tadi itu yang pertama, ini kalau cPanel kan semua sama ya, cPanel semua sama. Kita cek dulu cPanelnya tuh lisensinya gimana, ini ori atau cPanel KW gitu ya kan bisa dicek, diverifikasi ke situsnya cPanel.
Kalau sudah ori berarti relatif aman lah. Kemudian yang kedua kita tanya dia menggunakan OS apa. Kalau cPanel biasanya kan menggunakan turunan Red Hat ya biasanya. Nah, kalau dia menggunakan Cloud Linux jauh lebih aman daripada yang OS yang masih biasa gitu ya. Ya memang OS yang lain juga aman, tapi perlu perlu konfigurasi yang lebih dalam gitu ya. Kita yang awam-awam begini, lihat kalau sudah Cloud Linux cenderung lebih aman karena dia ada servisnya. Itu berikutnya. Terus yang berikutnya kita lihat dari trik record Bapak Ibu, trik record. Karena biasanya itu kan pengelola server itu sama dengan percetakan, isi di luar tanggung jawab percetakan. Sesungguhnya Hmm. ketika kita menyewa hosting itu ruang sudah dikasih ke kita. Ketika ada celah itu memang yang harus bertanggung jawab adalah kita yang menyewa. Karena kita itu hanya hak sewa saja gitu. Nah, Hmm. ada provider yang memang mau membantu menangani. Ada. Ada juga yang dia langsung main suspend aja. Kalau sistemnya deteksi ada malware di user tertentu, langsung kasih peringatan suspend. Ada yang seperti itu. Nah, nanti kita cek berdasarkan pengalaman. Seperti itu. Kalau saya karena saya server sendiri, saya ngelola klien-klien ya, saya tangani. Kebetulan kita juga pengelola OJS gitu ya. Jadi tahu ujungnya Bapak Ibu. Kalau ini di sini ujungnya, kalau ini di sini ujungnya gitu. Ya, kalau admin kan menangani banyak biasanya. Admin murni itu menangani banyak Bapak Ibu. Ada yang usernya itu untuk e-learning, ada yang usernya itu web kampus, ada yang usernya itu e-commerce, ada yang jurnal. Nah, mereka tentunya tahu secara general, tapi untuk spesifik ke OJS biasanya hanya provider-provider tertentu. Nah, kita lihat aja rekomendasi. Kalau teman-teman yang lain pakai provider ini, komplain aman, bisa ditangani, ya kita ikut aja. Seperti itu. Terus tadi terkait dengan backup. Ya, nah Bapak Ibu, kita juga perlu ngecek model backupnya. Jadi usahakan tadi yang seperti saya sampaikan bahwa file OJS, kalau itu yang di-delete masih bisa diamankan. Kalau cuma header-header kan bisa dikembalikan, bisa dibuat ulang. Ya, yang penting datanya masih aman, OJS data itu. Kalau OJS data itu terdelete, ya sudah harus kontak ke masing-masing penulis minta ulang gitu. Apalagi kalau database yang terdelete. Nah, tiga-tiga ini yang perlu dicek, dipastikan supaya tetap ada. Mungkin itu Pak Surya, ada lagi mungkin tadi yang belum saya jawab? Yang kedua Pak, terkait dengan file PHP Oh tetapi iya, format PLP. PDF. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, di server itu ada pengaturan file mana yang bisa dieksekusi dan yang tidak. Biasanya dilihat dari ekstensinya, diizinkan. Mana yang diizinkan, mana yang tidak. Nah, model-model sekarang itu kan dia buat ekstensi ganda. Kalau cuma misalnya ini isinya file PHP, tapi ekstensinya misalnya titik PDF saja, untuk yang sekarang kemungkinan tidak bisa dieksekusi. Tapi kalau ekstensi ganda, misalnya artikel.pdf.php. Nah, di kita bacanya itu PDF. Iya, Tapi iya, iya. sebenarnya aslinya ada di ujung belakangnya itu PHP. Sebagian pengaturan menghilangkan ekstensi sehingga tidak muncul. Nah, dia kan kamuflase. Nah, seperti itu ya masih bisa dieksekusi. Kalau saya antisipasinya yang pertama itu di pengaturan web server. Saya hanya membatasi apa file tertentu yang bisa dieksekusi. Misalnya cuma indeks cuma indeks PHP misalnya. Indeks PHP aja yang bisa di folder utama. Terus di folder-folder tertentu, misalnya folder uploadan, folder gambar, itu sama sekali tidak bisa dieksekusi. Ya, kalau di Nginx atau di Apache itu kan bisa diatur di htaccess. Untuk file-file jenis tertentu itu diblokir. Sehingga ketika dia tetap mengupload file shell tadi itu, dia tidak bisa eksekusi karena dia terdeteksi sebagai plain text, langsung di reject by system. Seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah sudah terjawab nih Pak apa penasarannya. Ada dua lagi tapi saya simpan nih Pak untuk yang lain dulu bertanya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Surya. Selanjutnya tadi ada Pak Heru Suwardianto ya yang raise hand tadi.
Ya, terima kasih. Ya, silakan. Eh, halo, apakah suara saya terdengar ya? Oke. Terima kasih banyak Pak Hartoto. Ya, maaf ini sinyalnya cukup buruk karena masih hujan, kadang mati. Saya ingin bertanya Pak, berkaitan dengan reCAPTCA lalu dengan Cloudware tadi. Eh, eh, Kami coba untuk install dua-duanya Pak. Dan error accurate processing itu apa? Ada itu Pak, error kayak kita coba nggak bisa gitu Pak. Itu kenapa nggih Pak? Atau tidak bisa digunakan dua-duanya reCAPTCA dan Cloudware gitu Pak. Saya coba masukkan ke itu ya Pak, ke eh, keluar seperti ini Pak, ke chat. Saya masukkan di chat. Jadi saya juga mengaktifkan reCAPTCA, saya aktifkan Cloudware itu. Namun saat registrasi, coba registrasi nggak bisa masuk karena ada tulisan spam submission gitu Pak. Mohon solusinya Pak. Oke, baik. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kalau di Cloudflare itu kan nanti ada pengaturan ya, ada pengaturan apakah dia dijadikan sebagai proxy atau transparan. Memang yang lebih aman dijadikan sebagai proxy supaya nanti pengaturan-pengaturan keamanan dari si Cloudflare. Nah, cuma kalau dia dijadikan proxy, ada beberapa pengaturan lokal di OJS yang perlu disesuaikan, termasuk web servernya. Nah, supaya nanti ndak bentrok gitu ya, ndak bentrok. Saya coba kirimkan salah satu solusinya ya, solusinya, tapi ndak spesifik ke OJS. Tapi bisa, Pak. Bisa nanti dibuat supaya tidak bentrok ya. Kalaupun ada mengalah, mending yang mengalah itu adalah reCAPTCA. Cloudflare lebih lebih powerful ya, lebih banyak bisa diselesaikan. Berarti kalau kita boleh memilih prioritas itu Cloudflare baru Betul, reCAPTCA gitu gitu Pak. Iya, betul, Pak. ada kalau Cloudflare itu kan saat masuk muncul tulisan Cloudflare itu gitu Pak ya. Nah, Di kalau dia jadi tergantung lapisnya, Pak, tingkat keamanannya. Kalau terdeteksi seperti itu justru dia itu mendeteksi jaringan kita itu tidak terlalu aman sehingga dia perlu kasih menuliskan konfirmasi reCAPTCA-nya si Cloudflare gitu. Itu indikasi sih, Pak. Artinya oh, robot robot itu agak susah tembus ke sana karena dia harus identifikasi human atau tidak gitu. kalau misalnya itu kan kita mengaktifkan yang apa namanya apa itu quick quick yang di Cloudflare-nya kan biar muncul di depan itu. Nah, misalnya itu kita nonaktifkan kan itu tidak ada seperti reCAPTCA muncul kita apa ya Pak ya ngeklik ngeklik gitu nggih Pak. Tidak ada ya Pak. Under attack mode ya under Ya, under attack attack mode mode. itu Betul. misalnya kita nonaktifkan. Misalnya itu eh, kita nonaktifkan kan tidak ada tulisan Cloudflare Betul. yang saat login masuk itu tapi tetap terlindungi gitu Pak atau gimana Pak? Iya, Atau tetap lebih baik tetap, Pak. bagaimana Pak? Tetap tapi dia medium. Artinya dia itu kan ada WAV-nya, Pak. Nanti ada indikator-indikator tertentu kapan melebihi indikator itu misalnya terdeteksi login terus-terusan gitu atau terdeteksi scale injection. Nah, dia nanti akan memblok, tapi dia lebih moderat gitu ceritanya, Pak. Tapi kalau yang attack mode itu dia sangat strict sehingga kenyamanan pengguna itu ya tadi seperti di kolom chat ya, keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Saya Hmm. cenderung itu tidak menggunakan yang attack mode karena kita itu juga menjaga hubungan dengan author ya, jangan sampai author tidak nyaman di web kita. Sedikit-sedikit minta captcha, sedikit minta captcha. Akhirnya tidak jadi buka.
dan apply di jurnal kita gitu. Seperti Oh, itu, Pak. kalau kita lakukan under attack mode, berarti kemungkinan ya kalau masuk ya muncul itu lagi ya Pak ya. Muncul Iya, apa itu sering Pak, sering. namanya yang di depan itu. Karena kebanyakan kan pengguna itu mengakses dari perangkat umum. Jadi deteksi itu Mm-mm. banyak yang akses. Tapi kalau perangkat pribadi jarang sih muncul. Cuma kebanyakan di kita banyak mengeluh, Pak. Banyak mengeluh kalau dijadikan under attack. Kecuali memang ada kejadian-kejadian tertentu yang wah ini harus dilapis betul ini. Ya silahkan. Tapi kalau misalnya under attack mode itu tidak nonaktif, kita nonaktifkan berarti tetap aman ya Pak ya. Walaupun tidak ada gambar-gambar seperti apa konfirmasi-konfirmasi itu ya Pak. Relatif aman, Pak. Kalau dibilang tetap aman, nggak bisa juga karena tidak ada sistem yang Eh, sempurna. Tapi relatif ya. aman, Pak. Karena dia tetap ada filternya sebenarnya. Tetap ada Oh filternya. gitu. Cuma Tetap secara bekerja visual, ya Pak. betul, tetap bekerja. Kecuali yang dijadikan transparan itu memang kan di bypass. Tadi transparan sama apa Yang tadi no Pak? proxit itu, Pak. Oh proxy. Ya Yang proxy no itu kan proxit ya. Kalau proxit itu berarti sudah lewat Cloudflare, Pak. ya proxy kita add record gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oh, gitu, gitu. Baik Pak, itu mungkin itu dulu Pak. Judul. Terima kasih banyak Pak Hartanto. Terima kasih, Mas Er. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada dari Bapak Hoirudin Faturrahman. Silakan Pak. Pak Hoirudin, suara tidak Mungkin terdengar Pak. bisa dilewatkan gitu. Halo, Oh, baik. Mungkin halo, saya akan membacakan, masih bisa satu? Halo, mungkin saya akan langsung bacakan 3 masih bisa pertanyaan satu? melalui. Halo, Kenapa? masih bisa satu? Dari Pak Samrudin? Oh iya, silakan Pak. Pak Syamrudin. Iya, terima kasih Pak Hartoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran, suaranya kedengaran ya? Dengaran, Pak. Ya, Pak Hartoto. Saya sebenarnya masih penasaran dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kira-kira hosting yang tingkat keamanannya diserang hacker itu, kalau boleh nanti disebutkan by WA boleh nggak ya? Saya pengalaman ya, tahun lalu saya keserang itu sama, judi gacor. Nah, bulan kemarin kacang bengek lagi keserang saya. Nah, tahun lalu saya sempat diblokir sama Kominfo tuh. Jurnal saya udah Sinta diblokir banyak autor sangat lama akhirnya saya sudah masukkan surat by email ke mana ke Kominfo lama jawabnya akhirnya terpaksa saya datangin Kominfonya Jakarta. Setelah ketemu mereka salah satu PIC-nya 2-3 hari baru dibuka blokirnya gitu loh. Itu kan mengganggu itu Pak Arto ya, sangat mengganggu banget tuh. Apalagi kita udah Sinta kan. Nah, jadi nah akhirnya saya pindah hosting itu karena ketika saya minta hostingnya itu untuk bisa mendeteksi kami karena agak kesulitan juga bagian IT saya untuk mendeteksi bagian mana yang kena itu. Sampai kita udah diblok tuh jurnalnya itu. Sampai ada 3 jurnal saya udah Sinta diblok semua itu oleh apa namanya oleh Kominfo. Nah, sekarang ini kemarin bulan lalu kita hampir keblok juga. Cuma tiba-tiba ada yang WhatsApp saya tuh, nggak tahu dari cyber apa bukan. Pak itu jurnalnya apa webnya itu dihack tuh, tolong dibuang. Dia kirim tuh fotonya dan sebagainya linknya itu. Namanya kacang bengek tuh sekarang tuh. Sekarang tuh kacang bengek. Kalau dulu judi gacor, gacor online judi judol gacor namanya. Sekarang ada yang baru ini. Mungkin teman-teman nanti kalau dapat namanya kacang bengek. Nah kebetulan alhamdulillah di IT kita bisa. Karena yang kena itu belum jurnalnya, karena kebetulan yang kena itu web lain yang berada dalam satu hosting Pak Arsono. Jadi ternyata rentan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang rentan itu masuknya mereka dari mana ya? Dari email
apa langsung masuk ke OJS kita, misalnya melalui submit. Submit itu kadang-kadang ada yang nggak jelas tuh. Kadang-kadang SSSS ganteng-ganteng-ganteng kita buka namanya nggak ada, judul artikelnya nggak ada, terus itunya ada yang PDF dan semuanya. Saya nggak pernah buka tuh, yang saya biasanya langsung saya reject itu. Nah itu yang rentan itu masuknya dari mana mereka gitu. Karena ini kan kerjaan luar kita ini agak agak susah juga nih Pak Arto nih. Karena ya harusnya kita mengeluarkan biaya juga yang harusnya nggak perlu keluar kos kan. Nah itu mungkin dua itu aja mungkin Pak Arto. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, tadi hosting mana gitu ya yang relatif lebih aman. Eh, saya hanya bisa menunjukkan kriteria saja. Kriteria. Kalau Inisial, masalah inisial boleh ya, inisial. ada agak berat nih Pak, karena kita di Saya, RDI saya nih. udah 3 kali pindah hosting nih Pak Arto. Iya. Ya jadi kriteria aja Pak ya, kriteria. Kriteria itu yang pertama mohon dipastikan hostingnya itu ada backup, ada backupnya. Karena Ya. ada yang cuma bilang katanya backup tapi tidak ada backupnya. Mohon Nah ditanyakan itu lagi itu supaya ada yang klaim. saya alamin tuh. Itu saya alamin yang kemarin tuh. Nah, betul Pak. Betul. Terus yang kedua, Ya. kalau panel kan macam-macam Pak ya. Panel tuh macam-macam. Ada Ya. cPanel, ada Ya. Flash, ada macam-macam. Tapi Ya yang itu umum paket lah digunakan ya. kan cPanel, yang umum digunakan Ya. cPanel. Maka cPanel itu dia biasa membutuhkan OS. Ada beberapa OS yang support, tapi menurut saya pribadi nih, Pak ya, yang terbaik itu Cloud Linux, Pak. Maka dipastikan dia cPanelnya itu Bang, menggunakan Linux. Cloud Linux, OS-nya, Pak. Oh, Cloud Linux. Mm-mm. Oh, yang Cloud Linux. Oh ya, oke, oke. Cloud Linux. Dia itu berbayar, Pak. OS berbayar. Makanya Ya, ada ya, service security-nya di sana. Itu yang kedua. ya. Terus yang ketiga, kita lihat lagi, Pak. Sama-sama ini OS-nya sama, menggunakan Cloud Linux, sama-sama relatif aman. Di sisi penggunanya kadang, Pak. Di sisi kita sebagai klien. Kadang kita itu di hostingan kita itu dicampur dengan yang lain. Nah, dicampur dengan yang lain. Kalau tadi tidak pakai Cloud Linux, orang kena bisa nular ke kita, Pak. Bisa merembet ke kita. Tapi kalau pakai Hmm. Cloud Linux sudah relatif lebih aman ya. Urusan kamar masing-masing, tidak saling mengganggu. Nah, sekarang di sisi Hmm. kitanya. Rumah kita kebetulan teras kena, masuk ke dalam. Makanya, biasanya kalau OJS masuk, biasanya itu tidak dari OJS-nya. Faktor lain, kalau dia gabung dengan web. Kalau kasus di Hmm. tempat saya, di hostingan saya kebetulan mengelola server kalau dulu itu sekitar 135 server. Kalau sekarang di bawah 50-an server lah. Kalau akun hosting itu mungkin 60-an lah. Nah, kebanyakan di klien-klien kami juga yang kena itu karena gabung dengan web-web yang lain, Pak. Kebetulan web-web yang Hmm. lain di sana itu tidak update, terutama WordPress ya. WordPress, WordPress itu aman, tapi ada beberapa user tertentu itu yang install-install plugin yang tidak terverifikasi sehingga masuk di sana. Masuk di Saya sana masuk ke WordPress, Mas. WordPress saya kemarin yang kena. merembet ke Ada jurnal, website Pak. saya, Ya, Gramedia Online pakai WordPress, bukan jurnal. Nah, itu kena saya lewat itu. ya, Baru masuk ke jurnal gitu loh. betul. Kebanyakan di kita kejadiannya nularnya itu dari situ, Pak. Iya, iya. Nah, makanya tadi itu diantisipasinya dengan mendisable tadi tuh, Pak. Mendisable fungsi-fungsi eksekusi PHP di folder-folder yang tidak seharusnya. Atau kalau mau cari aman, OJS-nya satu tempat sendiri yang tidak kecampur dengan yang lain. Itu lebih aman. Tapi ada cost. Tapi yang paling penting sebenarnya Pak adalah support dari provider. Apakah provider itu terbuka memberi support untuk membantu memperbaiki, ataukah sama sekali lepas tangan? Karena sekarang Nah, itu dia. pemerintah itu terkait dengan judi online tuh sangat ketat, Pak. Kalau dulu ada apa-apa sedikit masih agak slow, tapi sekarang kapan sudah dikasih peringatan 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam tidak direspon, langsung disuspend. Yang masalah buka suspendnya itu butuh waktu. Kalau pas Iya, saya diperiksa pas sudah suspend, mengalami. Tahun lalu repot. udah saya alami tuh. Ya, Sampai harus cuma ke Kominfo saya kan. ya Kominfo itu cepat responnya Pak. Jadi dikirim aja via ke email. Ada format-format tertentu. Kalau sekarang itu ada berita acara, Surat kita sudah pernyataan.
sudah melakukan penanganan dan Iya. apa yang dilakukan, kasih surat permohonan, kirim ke email, Dan, 1 kali 24 jam dapat respon. ya, surat pernyataan, KTP dan Betul, sebagainya harus kita lampirkan, betul, Pak. betul. Cuma Tapi masalahnya kemarin kan saya cukup lama itu, nggak direspon lama, akhirnya datangi mingguan baru langsung. saya terpaksa ke sana gitu loh. Iya, iya. Ketemu Mungkin orangnya langsung, baru 2 hari direspon gitu. mungkin daftar tunggunya banyak, Pak. Yang masalah itu kalau kita pas butuh-butuhnya web pas disuspend itu kan sangat beresiko, Pak. Saya kira itu Pak Samrudin, nanti kita bisa diskusikan lebih Ya, ya. Ya, lanjut di baik, makasih jalur-jalur Pak yang Broto. ada. Ya, Iya, ya, ya. siap, Pak. Mudah-mudahan di itu ada nomor handphonenya di mana di dalam presentasi ya. Ada dicantumkan nomor Pak Hartoto ya di presentasinya yang dikirim biasanya. Ada Pak. Tenang Pak. Oh iya, ya. Nanti kita bisa komunikasi lewat web. Terima kasih Pak Hartoto ya. Bisa Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Syamsuddin. Eh, karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan bacakan di kolom Zoom ya pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana jika ada user di bagian editor yang tidak terdaftar dan selalu bisa menerima artikel? Silakan dijawab Pak Hartoto. Ada user di bagian gimana tadi, Bu? Ada editor. Ada user di bagian editor yang Hmm. tidak terdaftar dan selalu bisa menerima artikel. Dia kayak user antara ada dan tiada gitu ya selaku editor. Dia kan sebenarnya bisa login as bisa, saya kurang tahu konteks detailnya. Tetapi user itu kan sebenarnya tergantung akun rule-nya ya di database. Nah, bisa jadi dia menggunakan akun yang lain untuk mengapply atau langsung injek di database itu juga bisa langsung menerima artikel. Saya kira ini kita perlu cek historinya artikel tadi, perjalanannya dari mana ke mana, itu di log database itu muncul ya, muncul siapa yang mengeksekusi sehingga dia terbit dan seterusnya itu muncul. Nanti kita masuknya dari situ dulu untuk mengidentifikasi. Dari situ baru ditangani sesuai dengan kondisi yang tadi. Seperti itu Mbak Arvena. Saya izin di Makassar nih waktu. Baik, terima kasih Nih. Pak Hartoto. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, maka diskusi kami cukupkan sampai di sini dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silakan bisa ditanyakan di grup dan didiskusikan bersama pemateri dan pengurus RJI yang lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata saat membawakan acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita lanjut di jalur-jalur komunikasi yang ada. Terima kasih Pak Hartoto. Ya, sama-sama. Nanti materinya minta di teman-teman panitia. Bapak, saya akan share. Ya. Baik, izin live ya. Dan jika dilakukan ada yang